uji normalitas tetapi tidak normal. Jadi ceritanya ini sedang uji normalitas tetapi tidak normal hasilnya. Jadi ini pertanyaan pertama, kemudian saya sempat bertanya lagi, tetap tidak normal, kemudian saya tanya apa saja yang sudah dilakukan gitu ya. Katanya semuanya termasuk transformasi gitu ya. Nah, sedangkan saya tidak tahu transformasi yang sudah dilakukan apa aja gitu ya. Oke, saya anggap ini global saja, dalam artian global seperti ini. Apabila memang transformasi secara keseluruhan dari beberapa hal itu sudah dilakukan, beberapa hal yang di aplikasinya atau mungkin kakak menggunakan SPSS itu sudah dilakukan dan itu masih tetap tidak normal, saya mencoba untuk memberikan gambaran lain. Mungkin ini jadi solusi, Yang pertama, cek lagi variabel atau objek yang kakak teliti ini apakah memang memungkinkan. Ini mengecek dalam artian secara secara nalar saja, secara logika saja. Apakah memang bisa menemukan titik normalitasnya? Oke, saya ulangi lagi. Jadi dicek lagi secara nalar atau secara logika saja, apakah memungkinkan variabel-variabel yang kakak gunakan ini bisa menemukan normalitasnya, bisa terjadi normalitas. Apakah memungkinkan? Tapi memikirkannya adalah secara logika saja, secara nalar saja. Maksudnya seperti apa? Sana contoh. Kalau seumpama kita mengecek meneliti tentang tinggi gitu ya, tinggi di dalam satu mahasiswa dalam satu kelas, kemungkinan kalau satu kelasnya itu kecil ya bisa jadi kita nggak bisa menemukan normalitas kalau jumlahnya kecil. Tetapi kalau jumlahnya banyak kita bisa menemukan normalitas. Oke. Sebelum kita menemukan normalitas itu ada faktor lain, sedikit dan banyak gitu ya. Nah, ini poin yang ketiga nanti yang saya ingin bahas juga. Nah, nalarnya bagaimana? Yang saya telah ukur adalah kalau seumpama mengukur tinggi itu pasti ketemu kok. Apalagi ketemunya adalah rata-rata orang Indonesia tingginya segini. Nah, ketemu rata-rata itu kan secara statistika itu kan di dalam normalitas kan arahnya ke situ. Yang loncengnya itu loh. Nah, yang loncengnya itu kan arahnya ke situ nanti. Nah, sebetulnya simpelnya seperti itu. Apabila dirasa, kayaknya bisa kok ketemu rata-rata tinggi itu, rata-rata orang Indonesia itu tidak mungkin jumplang semua, gak jelas gitu. Pasti ada ketemu rata-ratanya. Rata-ratanya ketemu dan itu bisa kita dapatkan data normalitasnya. Nah, itu yang saya maksud secara logika, secara nalar. Bisa enggak kira-kira data kakak yang variabelnya itu mengarah ke situ gitu. Karena ada beberapa yang mungkin tidak bisa mengarah ke situ. Memang tidak memungkinkan untuk bisa normal. Ada data variabel yang tidak memungkinkan untuk bisa normal. Kita mau main bagaimanapun tidak bisa kita nemukan normalnya. Saya coba ada contoh apa ya? Nggak dapat contoh saya. Ini mungkin gini, makan orang makan di warung atau mungkin orang jajan tertentu di warung gitu ya, jajan tertentu di warung, dia ramenya di jam-jam berapa gitu, jam sore kah? Biasanya anak-anak kalau pulang sekolah sukanya beli jajan di warung kelontong itu sore lah. Nah, ketemu waktu sore itu memang apakah selalu setiap sore karena memang anak-anak baru pulang sekolah siang kemudian sore baru jajan? Nah, kemudian itu tidak terjadi di hari-hari tertentu, mungkin seperti kayak hari Jumat atau mungkin hari Minggu. Nah, akhirnya tidak menentu. Nah, kita tidak bahas yang panjang-panjang ya mungkin. Nah, arahnya seperti itulah. Mungkin tidak ketemu normalitasnya, bisa jadi. Ada yang variabel memang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
banyaknya sampel. Yang kedua tadi ya, ini yang ketiga. Banyaknya sampel. Coba diperbanyak lagi sampelnya. Apakah memungkinkan bisa ketemu normalitasnya? Soalnya dengan banyaknya data itu nanti ketemu titik tertingginya, karena mungkin datanya masih sedikit, kita nggak ketemu gitu ya, masih gunung polisi tidur kecil lah. Ini kita mencari gunung yang tinggi lah, itu mungkin bisa nanti lebih jelas. Gambarnya kira-kira seperti itulah simulasinya. Jadi tiga hal yang ingin saya sampaikan apabila memang kakak sudah melakukan transformasi yang sesuai dari beberapa titik gitu ya. Apapun itu yang sudah dilakukan maksimal dalam artian yang arahnya ke transformasi dari sisi lockdown dan sebagainya, kemudian dari SPSS juga sudah selesai semua tapi tetap gagal. Saya coba tambahkan tiga ini. Memang tidak semua bisa terdistribusi normal. Kita lihat variabelnya. Yang kedua, melihat variabelnya, logikanya seperti apa, nalarnya seperti apa, apakah memungkinkan. Yang ketiga, nambahkan sampel. Apabila ada yang tanya, Pak, kalau seumpama memang terjadi di 1-2 ini, memang tidak memungkinkan untuk bisa terjadi distribusi normal, dan apakah bisa kita lari ke tahapan berikutnya? Kan distribusi normal, normalitas, lari berikutnya adalah ke ANOVA. Nah, kalau seumpama kita ingin tetap lanjut tapi tidak pakai ANOVA, bisakah gitu? Larinya ke non parametrik ya. Tetapi gini, kita lihat dulu, kan ada, ini semakin panjang ya, saya bingung ngekatnya ini. Jadi gini, kita melihat data itu kan ada parametrik, non parametrik, tapi tidak apa-apa, nanti silakan dipelajari saja. Hal-hal yang tambahan apabila dirasa sulit ya di stop aja ya. Saya tapi tetap coba menambahkan. Jadi kan ada parametrik, non parametrik, penggolongan datanya gitu ya. Kalau parametrik IR, interval rasio, contohlah. Nah, interval rasio lah. Non parametrik, nah, nominal, ordinal. Nah, kita lihat dulu. Apabila dirasa ini bisa lari ke non parametrik, datanya di non parametrikkan, ya bisa ada rumus-rumus tertentu yang solusinya mengganti normalitas tadi, mengganti ANOVA ya, mengganti ANOVA, tetapi arahnya lebih ke parametrik. Bisa ada itu. Kira-kira itu aja lah ya. Nanti kalau saya semakin melebar malah semakin kacau ini. Tapi clue aja, ini clue aja, anggap aja ini clue. Tapi apabila ada yang tanya apa namanya, ya nanti kita jabarkan. Makanya kita paling yang gampang-gampang aja. Saya enggak bahas yang rumit-rumit, statistika yang detail gitu enggak. Saya statistika aja masih belajar kok. Jadi yang gampang-gampang aja, cuman saya kasih clue-clue aja ya. Saya coba kasih clue, nanti kakak lebih dalami lagi. Karena takutnya kalau saya yang menjabarkan, saya pun juga masih belajar. Semoga saja saya cepat belajarnya dan bisa sharing gitu kan ya, agar bisa memberikan penjelasan yang mudah untuk kakak. Nah, saya kasih clue-clue saja di mana arahnya nanti kakak bisa lari kemana untuk mencari solusi yang untuk masalah kakak saat ini, normalitas. Oke, semoga membantu, tetap semangat, skripsinya cepat selesai.